Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Apa kabar minggu ini? Semoga kita semua Tuhan memberkati, menyertai di dalam anugerah Tuhan, hidup pribadi, keluarga kita, dan pekerjaan kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki renungan kita di dalam tema tentang Doing God's Agenda, Not Mine. Saya terus menggumuli bagian ini dan mencoba mencari bagaimana kita belajar menemukan agenda Tuhan dalam hidup kita. Dan kita sudah sampai kepada seri yang ke-6 dengan satu tema besar. Kita berbicara mengenai soal the cost of discipleship, yaitu bagaimana harga seorang murid, harga pemuritan. Nah, tema kita hari ini adalah bicara mengenai pikul salib setiap hari. Kita mengawali dengan membaca Lukas pasal yang ke-9 dan yang ke-23. Ya, kita bacakan Lukas 9 ayat ke-23, bagian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan setiap hari dan mengikut aku. Ya, demikian bagian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah mengingat bagaimana minggu lalu kita melihat ada satu harga yang harus dibayar nih seorang murid Yesus, yang mana dia bukan hanya sekedar penggemar saja, seorang murid Yesus. Ada 3 hal. Yang pertama itu menyangkal diri, yang kedua memikul salib setiap hari, dan yang ketiga adalah mengikut Yesus. Ya, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus. Nah, kita lihat paralel daripada kisah tadi di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 21 hingga 28. Matius 16 ayat 21 hingga 28. Judulnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Saya coba bacakan bagian ini buat Bapak Ibu sekalian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan diri kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, kau satu-satu batu sandungan bagiku. Sebab kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaan." Jadi dalam bagian ini kita mengetahui ada agenda pribadi daripada Petrus. Dan Tuhan Yesus dengan keras menegur Petrus. Ada pelajaran penting di sini. Kita sudah membahas minggu lalu mengenai menyangkal diri. Bagaimana kita say no to self. Kemudian hari ini kita akan melihat tentang memikul salib setiap hari. Tapi buat teman-teman, kita mungkin sering dengar orang sharing mengeluh seperti ini. "Waduh, aku sakit-sakitan dari kecil ya. Hubungan keluarga aku tidak harmonis. Anak-anak jadi anak yang memberontak. Bisnis pekerjaan tidak lancar. Wah, rasanya berat sekali salib yang harus kupikul." Pertanyaannya adalah, apakah memang itu salib yang harus dia pikul? Apa artinya memikul salib setiap hari? Ya. Apakah hanya sekedar perhiasan saja? Saudara, kita lihat 1 Korintus 1 ayat 18. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Wah, jelas ini bukan bicara mengenai sekedar sebuah perhiasan salib saja, saudara. Bukan sekedar sebuah identitas orang Kristen. Kalau kemana-mana, oh, orang itu pakai kalung salib berarti dia orang Kristen. Bukan begitu, saudara. Itu adalah sebuah hukuman yang mengerikan. Salib adalah cara kematian yang paling memalukan, cara kematian yang paling menyiksa dan mengenaskan di dalam zaman Romawi. Dalam sejarahnya, saudara, ada 30.000 orang. 30.000 orang yang mati disalib di zaman sebelum Yesus disalib, dan hukum itu berlaku bagi para pemberontak kerajaan Romawi. Itu betul-betul sangat memalukan, luar biasa. Orang yang disalib disuruh memikul sendiri salibnya itu sepanjang jalan sampai ke tempat penyalipan. Ditonton oleh orang-orang, dihina oleh orang-orang, dan orang-orang itu akan mengalami kematian secara perlahan-lahan. Begitu mengerikan, luar biasa. Seperti orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Saudara, itulah salib, saudara, identik dengan kematian. Nah, di sini dikatakan di sini orang harus memikul salib setiap hari, saudara. Salib adalah sebuah kematian yang apa sih sebetulnya? Karena iman kepada Yesus Kristus. Orang mati martir, saudara. Kita melihat di sini semua murid di dalam sejarahnya kecuali Yohanes mengalami kematian secara martir. Ya, ada yang disalib terbalik, ada yang dihujam oleh tombak, dilempar oleh batu-batu dan dibakar. Dan bukan hanya para rasul saja, tetapi
orang-orang di dalam gereja mula-mula juga mengalami penganiayaan. Mencatat beberapa hal yang penting dari zaman Kaisar Nero tahun 54 sampai 68 Masehi. Di situ orang-orang Kristen itu dijahit di dalam kulit hewan dan dirobek-robek oleh anjing-anjing ganas. Kemudian baju mereka dililit oleh kain, diikat di tiang-tiang kebun Nero, lalu kemudian dijadikan obor. Pada malam hari mereka dibakar, dijadikan sebuah obor sepanjang jalan saat mereka pesta. Luar biasa mengerikan sekali orang-orang pada waktu itu. Kemudian dalam zaman Kaisar Domitian, ya, tahun 81 sampai tahun 96 Masehi, dia berkata begini, tidak ada orang Kristen yang pernah dibawa ke depan pengadilan yang boleh dibebaskan dari hukuman tanpa menyangkal imannya. Bayangkan, banyak orang-orang Kristen yang harus mengalami kematian atau mereka menyangkal iman mereka. Ketiga, zaman Kaisar Marcus Aurelius Antonius tahun 162 sampai 180 Masehi. Di situ orang-orang Kristen mengalami penganiayaan. Kaki mereka dihancurkan dengan alat penjepit, jalan di atas duri atau paku-paku, orang-orang dicambuk sampai otot dan pembuluh darah mereka pecah. Begitu mengerikan, luar biasa, saudara. Nah, kemudian kita lihat itu zaman gereja mula-mula. Bagaimana dengan zaman sekarang, saudara? Saya mendapatkan data dari Open Doors. Ya. Dikatakan di situ ada 309 juta orang Kristen yang di tempat dengan tingkat aniaya yang paling ekstrim. Sepanjang zaman di dalam dunia ini ada 309 juta orang Kristen. Dan kemudian ada 10 negara yang betul-betul sangat mengerikan sekali di dalam menganiaya orang Kristen. Korea Utara, Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, Eritrea, Yaman, Iran, Nigeria, dan India. Di Afrika, 9 dari 10 orang Kristen dibunuh. Di Cina, urutan 17 dari 50 negara, menangkap dan memenjarakan lebih dari 1.147 orang, menutup 4.488 gereja. Sangat luar biasa mengerikan. Dan Indonesia, negara kita, ada dalam urutan yang ke-47 dari 50 negara yang disurvei. Saudara, kondisi begitu mengerikan. Sampai zaman sekarang pun orang-orang Kristen masih harus mengakui atau menyangkal imannya. Mereka harus dianiaya, mereka harus mengalami pikul salib yang begitu mengerikan, luar biasa. Apa kesimpulannya, saudara? Sepanjang sejarah dari zaman Yesus sampai sekarang, orang Kristen mengalami kematian. Orang Kristen memikul salib karena imannya kepada Yesus Kristus. Salib bukan lambang kemewahan. Salib bukan lambang orang Kristen identitas diri, bukan. Tapi salib adalah lambang penderitaan. Nah, saudara, kalau begitu apa artinya kita harus memikul salib setiap hari? Saudara, hal pertama adalah begini. Kita harus mau untuk menyangkal diri. Kita harus mau untuk pikul atau to pay any price for Christ's sake. Ya, kita bersedia untuk membayar harga, apapun harganya, demi Kristus. Mungkin mengalami dipermalukan. Mungkin mengalami dihina. Mungkin mengalami dianiaya bahkan sampai mati martir. Relakah kita bayar harga itu? Menderita demi kebenaran. Matius 5 ayat 10-12 berkata seperti ini, saudara. Saya bacakan Matius 5, 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, upahmu besar di sorga. Demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Apakah kita rela membayar harganya, saudara? Saya ada sebuah cerita, saudara. Beberapa tahun yang lalu ada seorang remaja Kristen. Dia tinggal dalam rumah neneknya. Neneknya bukan orang Kristen, saudara. Waktu remaja itu ingin ke gereja, dilarang ke gereja. Dia harus diam-diam ke gereja, bahkan dikunci pintunya. Kemudian satu saat yang sangat menyedihkan adalah dia melihat bagaimana neneknya itu mensobek-sobek Alkitabnya, membuangnya ke tempat sampah. Sedih luar biasa, susah luar biasa. Pergumulan menjadi seorang Kristen sangat susah luar biasa. Bahkan saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, apakah kita willing to pay the price? The ultimate price adalah diri kita. Betul-betul relakah kita sampai menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Soal yang kedua adalah begini. Kita bicara soal pikul salib, apakah kita rela mati kepada kehendak dan agenda pribadi dan menjalankan panggilan untuk berserah penuh? Jadi bukan sekedar ngomong soal aniaya fisik, saudara. Mungkin kita dalam seumur hidup tidak pernah mengalami aniaya fisik. Kita dalam anugerah Tuhan, Tuhan jaga tidak pernah alami aniaya secara fisik. Tapi kita harus berani mati kepada kehendak diri, mati kepada agenda pribadi, dan mau menjalankan panggilan berserah penuh. Ini juga sebuah konsep mengenai pikul salib. Galatia 2 ayat 19-20. Aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup.
Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekali di dalam daging, hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyatakan dirinya untuk aku. Itu bagian lagi saudara, 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sehingga saudara, kita lihat 1 Korintus 6 ayat 20. Kamu telah dibeli dan hari telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, pikul salib. Matikan kehendak pribadi yang tidak berkenan kepada Tuhan dan muliakan Allah dengan hidup kita. Dan menarik sekali di dalam bagian itu disebutkan gini, pikul salib setiap hari, saudara. Apa artinya? Jelas bukan hanya setahun sekali saat ibadah Jumat Agung. Banyak di gereja Roma Katolik di Filipina, saat mereka memperingati Jumat Agung, mereka bikin sebuah drama dan memikul salib betul-betul, ya. Betul-betul rasanya berat dan menyedihkan, seperti dicambuk, disiksa. Bukan itu konsep pikul salib setiap hari. Bukan hanya sekali-sekali saja. Oh, saya lagi bisa menyangkal diri, saya lagi mau mematikan kehendak diri, maka saya jadi pikul salib. Bukan. Tetapi setiap hari kita rela mematikan kehendak pribadi dan rela taat kepada Tuhan, memuliakan Allah dalam hidup kita. Setiap hari sampai kita bertemu dengan Tuhan. Saudara sekalian, saya berdoa, ini konsep sepertinya konsep yang sangat abstrak. Sepertinya kita merasa bahwa saya tidak akan mengalami kematian karena Kristus. Betul, mungkin kita tidak pernah mengalami. Tetapi saudara, Lukas 9:23 berkata begini, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, saya padukan dengan konsep yang pertama, sangkal diri, say no to self. Kemudian hari ini, memikul salib. Pikul salib berarti matikan kehendak pribadi, bayar harga. The cost-nya adalah, harganya adalah, yang ultimate adalah diri kita sendiri. Relakah kita meninggalkan keinginan daging kita dan kemudian ikut apa yang Tuhan inginkan? Saudara, sebuah hal yang sangat susah. Tapi saya berdoa, lewat renungan doa, kita makin belajar mencari kehendak Tuhan, makin belajar mengerti dan mencoba mensinkronkan antara apa yang Tuhan inginkan dengan yang kita inginkan. Sehingga kalau kita membuat sebuah agenda hidup kita, itu adalah agenda yang based on rencana Tuhan dan bukan pribadi kita. Saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kita untuk setiap hari rela untuk willing the price, rela untuk membayar harganya, rela pikul salib kita setiap hari. Oke, Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati.